ini kalau digunting-gunting, dipotong-potong jadi cincin ini. Bisa malah jadi cincin. Jadi cincin. Bisa 1000 cincin. Sudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Kamarudin Asis dari pelakita.id atau Pelakita Hub. Senang sekali saya bertamu ke rumah kawan, Ketua Ikatan Alumni Geologi Teknik Unhas. Siapa lagi kalau bukan Kakak Sugianto Wahid. Nah, ini bro. Ya, Kakak Deno. Iya. Saya langsung todong beliau untuk podcast. Tapi sebelum itu saya ingin pemanasan. Ini kira-kira Om Sugi, kalau dibikin cincin ini bisa kah? Bisa. Bisa nih berapa cincin ini kalau? Kira-kira ada 1000 cincin. Ya, ini di kediaman beliau yang sangat asri ini, saya mata saya langsung ke sini karena mengkilap sekali dan langsung ingat cincin. Oke, tapi itu bumbunya. Yang saya ingin tahu sebenarnya adalah betapa saya ingin memberikan selamat, apresiasi karena IKA Geologi Unhas 3 hari lalu ya, mendapat penghargaan dari pengurus pusat IKA Unhas melalui Pak Ketua Umum Pak Andi Amran Sulaiman sebagai IKA yang menjadi inisiator atau yang memfasilitasi sehingga Geopark Maros Pangkep akan menjadi bagian dari Global Geopark dan akan menjadi salah satu yang akan dinilai atau di final decision dari UNESCO sebagai bagian dari Global Geopark. Jadi sekali lagi Kak Sugi, selamat sudah siap, dapat penghargaan. siap. Ya. Tadi Prof. Asri mengatakan bahwa ini luar biasa memberi motivasi. Sebenarnya seperti apa keterlibatan IKA Geologi untuk memfasilitasi Geopark Maros itu sejauh ini? Ya. Dan mengapa mengambil bagian? Ya, makasih banyak Kakak Denon. Siap. Inisiasi Geopark Maros Pangkep itu sebenarnya dari tahun 2015 waktu Kanda Sulfan Rahimi yang jadi ketua IKA Geologi Unhas. 8 tahun lalu dong? Ya, kurang lebih 8 tahun lalu. Jadi waktu itu saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua waktu itu. Memang sebenarnya Geopark itu udah berapa kali dicoba dicetuskan oleh pemerintah, tapi stagnan jalannya. Stagnan. Akhirnya kami dari geologi, dari IKA Geologi waktu itu, Kak Sulfan, di bawah komandonya Kak Sulfan, berinisiatif kita harus terjun karena ini kan menyangkut masalah geoheritage. Geoheritage itu ya menyangkut tentang alam, ya memang kami hari-harinya di situ waktu kuliah. Nah, waktu tahun 2015 itu memang kami betul-betul punya inisiatif dan mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan swadaya gitu ya. Swadaya, teman-teman geologi itu berusaha untuk menjadi motor pertama kali bergeraknya ini Geopark. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya kami mengajak beberapa teman-teman yang lain, ada dari pemerintah kayak kehutanan, BKSDA, LSM, teman-teman dari pencinta alam, arkeolog, terus pemangku kawasan yang ada di Geopark Maros Pangkep. Alhamdulillah kami sebenarnya terbantukan karena ada salah satu senior kami yang bekerja di Deputi. Kemenkomarves. Kaplo ya. Kak Safri Burhanuddin ya. Kaplo. Kaplo banyak. Dan mendorong supaya Geopark Maros Pangkep ini betul-betul bisa berjalan. Iya. Om Sugi, ini kan dari sisi kemarin itu yang saya kira luar biasa adalah dari sekian IKA jurusan, dari sekian IKA yang punya kompetensi departemen itu, IKA Geologi yang disebut kemarin. Itu kan membanggakan ya bahwa dia bisa menjadi contoh alumni ada tonji matu-matu. Ya itu sebenarnya
sebenarnya bisa. Ini kita fokus di IKA-nya dulu ini. Iya, iya. Oke, ada Kaaplo, ada jejaring di Jakarta, kemudian ada alumni-alumni begitu. Iya. Memang di IKA Geologi memang ada semacam apakah bidang atau memang fisika yang memang untuk yang berkaitan dengan geopark atau? Ya. Jadi banyak teman-teman menganggap bahwa ber-IKA itu setingkat dengan arisan ya. Tapi bagi kami di teknik geologi Iya. ya itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti Ya. Kami berusaha untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di alumni untuk kita saling untuk kita berdayakan, saling Iya, membantu antara alumni Iya, satu dan iya, alumni yang lain. Iya. Kebetulan waktu itu ada isu geopark dan kita coba diskusikan dengan pengurus IKA alumni di atas kita, yaitu IKATEK. Oke. Melalui Kak Haidar Karim. Haidar Karim. Yang kami menganggap bahwa ini kami memasukkan dari salah satu program. Akhirnya beliau juga ternyata menyambut dengan baik bahwa iya nggak apa-apa ya, sekalian kita jadikan program IKATEK. Oke. Dan beliau begitu besar mensupport dan membuka jaringan-jaringan juga di pusat. Di IKATEK tema geopark ini menjadi tema obrolan apa ke FGD, seminar atau apa? Pernah mengalami? Iya. Oke. Iya. Oke. Ya, jadi melalui kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Kanda Haidar Karim. Ada 2 tugas yang diberikan kepada IKA Geologi, IKATEK. Jadi pertama bagaimana mengantar Geopark Maros Pangkep ini sampai di UNESCO. Terus kedua membentuk badan bencana. Nah, yang badan bencana itu DMC yang sekarang di DMC apa ya, itu? DMC, Disaster Management Center. Oke, Disaster Management Center. Oke. Ini dikomandoi oleh Dinda Sukri. Nah, Oke. kami dikasih mandat dari DPP untuk dan alhamdulillah semua tugas dari DPP kami selesaikan dengan baik. Tadi geopark, kemudian disaster itu kebencanaan kan ya. Oke. Ada semua yang ngurus dan memang real kontribusinya. Oke. Nah, ini menarik Pak Ketua IKA Geologi. Jadi di tengah sangkaan orang bahwa IKA itu tidak lagi sekedar arisan ya, sebenarnya itu sudah luar biasa lah ya, dan ada banyak kontribusi. Yang kemarin menarik itu juga menurut saya adalah ada lokalitas daerah kayak di Goa Maros ini yang menjadi atensi bersama. Dan katanya bukan karena geoparknya, memang sudah lama menjadi arena tempat berdiskusi, ngobrol gitu ya. Jadi dengan alumni lain mau saya, jadi kehutanan, arkeologi itu IAGI melihat itu juga tempat tempat untuk berbagi pandangan ya, alumni gitu. Ya, maksudnya itu menjadi apakah memang dari dulu IAGI geologi begitu atau nanti setelah ada saya kira dari dulu teman waktu kami masih mahasiswa kami punya hubungan emosional dengan teman termasuk ke Kadenun, ke lautan, teman-teman dari kelautan terus teman-teman dari arkeologi kehutanan. Nah, semuanya kehutanan terkadang ada mata kuliahnya yang ada di kita begitu juga sebaliknya hubungan kami begitu. Jadi ketika ada kegiatan seperti ini enak kita ngambilnya untuk diskusi karena sudah saling kenal. Apalagi kami sering ketemu kalau kami di warkop waktu kuliah itu kami mendaki di bawah Karang kemana nanti ketemunya di sana terkadang. Akhirnya ikatan emosional kami sudah terjalin sebenarnya dari kuliah. Nah itu yang menarik. Jadi memang dari sisi kemahasiswaan kita sudah punya pengalaman berinteraksi. Harusnya ini menjadi ruang untuk konstruktif ya melihat daerah kita atau membangun daerah kita. Oke, ini keren. Jadi tadi ada yang menarik yang disampaikan Pak Sugi tentang saling bantu. Itu maksudnya bantu gimana? Apakah memang berkaitan dengan bantu uang kah, donasi kah, atau memang ada expertise yang dipertaruhkan di situ? Saya kira kami dari IKATEK maupun dari teknik geologi sendiri itu punya prinsip kolaborasi tanpa basa-basi. Kolaborasi tanpa basi. Itu sudah sudah. Oke. Kolaborasi tanpa basa-basi. Memang kami selalu berkolaborasi dan memang alasnya itu bagaimana menjadikan suatu
kegiatan itu jadi ada manfaatnya bagi orang lain. Oke, ini saya ingin masuk lebih dalam tentang kira-kira kalau apa singkatannya Ikatan Alumni Geologi itu IAGI atau apa? Jadi begini Kakak Dino. Ika Geologi. Ya, keluarga besar geologi itu. Keluarga besar geologi. Ada ya. Pertama ada departemen tadi geologi, ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IAGI. Nah, ada IKA Geologi itu sendiri. Jadi sebenarnya orangnya itu Tonji juga. Kayak kami ini terdaftar juga sebagai Ikatan Ahli IAGI juga. Kecuali departemen. Kalau kayak Prof Asri dan lain-lain itu ahli. Oke. Kasus ini mengelola IKA Alumni Geologi. Itu yang saya inginkan. Bapak ketua ini sampai 2019 sampai 2003 ya? 2003 kan? Oh ini ya. Apa nih yang bisa diceritakan kira-kira IKA ini, IKA Geologi di bawah Pinanta, apa yang bisa menjadi contoh selain tadi? Oke, Geopark, ada lagi? Ya. Jadi mengelola IKA itu yang paling pertama adalah punya rasa tanggung jawab yang besar sama apa yang tugas yang diberikan sama kita. Terus kedua, kami berusaha dan sering sekali mengadakan kuliah-kuliah umum terhadap adik-adik mahasiswa yang ada di kampus. Kuliah umum untuk membagi pengalaman. Jadi kan sekarang alhamdulillah alumni teknik geologi itu hampir dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bekerja karena memang kerja di dunia pertambangan sekarang ini lagi marak-maraknya. Nah, jadi teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan ini kami berusaha untuk memanggil mereka dan meluangkan waktunya untuk berbagi dan mentransfer ilmu kepada adik-adik mahasiswa. Ada satu hal yang kami harus membanggakan diri jadi alumni geologi. Jadi alumni geologi itu betul-betul satu komando Kakak Deno. Satu komando. Kepada siapa? Kepada alumni atau kepada ketua? Tentu kepada ketua tentu kepada Jadi kenapa demikian? Karena kami dibentuk secara emosional waktu di lapangan. Rasa persaudaraan kami terlalu tinggi gitu. Nah, akhirnya hampir sampai saat ini tidak ada alumni geologi yang saling friksi atau apa begitu ya. Oke. Bisa digaransi ini ya? Siap. Oke. Ada lagi yang menceritakan tentang aktivitas atau apa di IKA Geologi? Ya, geologi dulu kebetulan di IKTEK itu digilir untuk mengadakan tanggung jawab masalah HBH. Halal bihalal. Nah, kami kebagian waktu itu di tahun 2017. Dan alhamdulillah Kakak Deno bisa cek di jejak digital. Postingannya ATG itu ambil Taufik Gobel, saya tahu ada berapa. 2017 itu Bobe lihat kita bikin luar biasa itu. Kami bikin di outdoor. Bikin sifatnya outdoor itu pertama kali kita bikin halal bihalal outdoor di Benteng Rotterdam. Dan alhamdulillah teman-teman dari IKTEK mengapresiasi bahwa ini kerja-kerja yang luar biasa. Yang hadir berapa orang waktu itu? Ada catatan? Wah, ribuan. Waktu itu Om Sunggi sebagai apa? Saya waktu itu sebagai ketua panitia lokal di sini. Kak Anti, senior kami angkatan 87, yang sekarang bekerja di perminyakan, dia itu sebagai ketua pusat. Jadi kami bagi dua. Akhirnya saya sendiri yang mengkomandoi Sulawesi Selatan, beliau mengandoi secara nasional. Alhamdulillah itu acara yang luar biasa. Masih anunya Pak Hadar ya? Masih. Oke. Ini selain aktif di IKA Geologi sebagai ketua, Kak Sugi ini kan juga jejaringnya luar biasa ya. Kalau saya baca-baca timeline dan ini bisa menjadi bagian dari IKA UNAS wilayah Sulawesi Selatan. Itu sebenarnya ceritanya bagaimana sampai saya lihat Bapak ini. Kemarin saya lihat batu-batu itu Bapak yang pasok ya.
Waktu-waktu yang ditantangani Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, saya dengar Bapak yang masuk ya atau gimana? Enggak, itu perintah dari Ketua IKA Wilayah Unhas Sulawesi Selatan. Oke, iya. Kami hanya menjalankan. Iya. Mungkin beliau menganggap kami memang ahli di bidang iya, itu. Beliau minta tolong untuk disiapkan. Nah, kami jalan. Itu ukurannya berapa, Om Sing? Itu sampai Itu kurang lebih 3,7 meter kali 3,7 meter, 1,5 1,5 kali 1,5 meter. dan itu komplit marmer, tidak ada sambungan-sambungan. Marmer, tidak ada sambungan. Itu blok. Itu blok. Iya. By request atau memang sudah ada yang kayak gitu blok? Sudah ada di sana, Oke, tinggal oke. kita ambil. Iya. Tidak banyak pasti orang yang punya referensi tentang batu yang baik, kemudian sumber yang baik, dan beliau sudah membuktikan kemarin. Saya lihat Pak Tito itu begini-begini. Jadi itu bersyukur. Oke. Itu di IKA wilayah, Om Sugi sebagai apa sana? Saya sebagai ketua badan otonom khusus membawahi tentang geopark. Oh, ketua Jadi- badan otonom yang mengurusi geopark. Geopark dan pariwisata. Ya. Pariwisata, oke. Jadi wajar kalau Bapak memfasilitasi misalnya tentang geopark Goa. Siap. Saya kebetulan kemarin Pak Wakil Bupati Pak Dedi Palimu juga dia bilang, bantu kami juga. Betul? Iya betul. Iya. Ada beberapa yang kami sudah jalan masuk dalam program IKA Teknik Geologi UNAS juga. Oke, Salah satunya oke. itu adalah Geopark Toraja. Geopark Toraja. Ya, kebetulan alumni kita juga ada di sana. Namanya Kakak Ebo. Ya. Ebo. Kita Oke. kasih tanggung jawab di sana. Oke. Begitu pula dengan Geopark Matano. Matano. Iya, Matano. Oke. Jadi Oke. kami berkesimpulan begini. Sebenarnya untuk lebih memasifkan kerja-kerja geopark dulu ini, memang teman-teman geologi ini harus turun duluan karena menyangkut masalah turun ya, duluan itu ya. menarik tuh. Oke. Mau kita turun duluan tidak ada honornya. Ya, kami bekerja ini sebelumnya tidak pernah berbicara tentang honor Kakak Dino. Oke. Alhamdulillah ya kami bisa lalui itu semuanya dan saya rasa kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain Iya. bukan karena teman-teman dari alumni Iya, geologi iya, yang iya, menjadi iya, menginisiasi, saya iya, bisa iya. mereferensi bahwa Iya. teman-teman dari teknik IKA geologi inilah yang paling menguasai ya, paling kompeten iya, untuk mengerti memulai, konteks ya. Oke, jadi menarik ya. Saya juga bertambah ini, mau pada provokasi juga mendengarkan. Jadi bukan hanya mendorong inisiasi seperti Goa Geopark, tetapi juga ada Matano Geopark di Luwu Timur dan juga ada Toraja. Toraja itu masuk di gunung apa tuh? Di pegunungan apa tuh? Fairbank atau apa? Latimojong. So kita punya 4 ya yang saat ini bisa diinisiasi. Itu luar biasa, teman-teman sekalian. Saya selalu apresiatif untuk alumni yang mengambil inisiatif meskipun tidak ada honornya. Serius kak ini bertanya, berapa resources atau berapa personil atau berapa anggaran yang diinisiasikan di IKA Geologi untuk memfasilitasi Maros Pangkep Geopark itu? Karena ini sejak 8 tahun lalu, itu bagaimana? Pasti banyak keluar uang. Enggak. Jadi waktu itu memang ada beberapa kerjaan-kerjaan yang ada hubungannya dengan Oke. ya, waktu itu kurang lebih kalau nggak salah 200-an jutaan. Juta. Oke. Kas dari IKA. Atas nama IKA Geologi. Oke. Oke. Tapi sekali lagi Kakak Dinon, kami tidak pernah berbicara tentang itu. Jadi IKA Geologi ingin berbuat. Ya. Karena kami percaya Solidaritas bahwa itu ya. setelah terbentuknya geopark dimanapun ini termasuk geopark Maros Pangkep ini, maka PAD daerah itu akan meningkat meningkat ya, karena banyaknya ya, kunjungan-kunjungan aktivitas wisata. ya. Otomatis masyarakat sekitar itu bisa lebih terangkat lagi dari sisi ekonomi. Itu aja kayak gini. Luhur sekali kalau begitu, luhur sekali pengabdiannya. Oke, teman-teman sekalian, saya masih ingin mengorek sebenarnya tentang apa kiat-kiat manajemennya, karena kalau saya lihat tadi itu dia sudah sampaikan bahwa solidaritas di alumni teknik itu sangat kuat, telah ditempa sejak mahasiswa dan itu menjadi garansi ya untuk kolaboratif. Dan yang pasti katanya tadi ini murni kecintaan pada kajian ya, pada jurusan geologinya, dan memang juga mereka terhubung dengan banyak alumni atau mahasiswa lain ya, seperti kehutanan, arkeologi, mereka datang ke Kars itu juga berinteraksi kan. Oke, terakhir Om Sugi, ini kira-kira ke depan
apa yang mungkin masih bisa dikontribusikan oleh pakar-pakar geologi itu untuk bagaimana menggerakkan 6 klaster di IKA wilayah Sulawesi Selatan. Saya tahu bahwa kalau geologi kan bukan hanya gunung ya, pasti juga laut kan. Geologi laut saya dapat A geologi laut, Bos. Jangan salah. Waktu itu dosennya Pak Harudin, saya masih ingat. Saya dapat A serius. Jadi mengenai nodules ya, mengenai banyak sekali itu luar biasa mengenai potensi minyak. Nah, ini sebenarnya 6 klaster yang didorong oleh IKA wilayah Sulsel, mulai dari Selat Makassar, Selatan Sulawesi Selatan, Teluk Bone, Latimojong, apalagi Loklok Batang, Bulu Saraung, kemudian ada satu lagi gunung apa lagi ya, yang di sekitar Lu Toraja itu. Apa yang bisa dikontribusikan lagi oleh jejaringnya geologi di bawah kendali Pak Sugianto Wahid? Ya, makasih banyak Kak Dinun. Jadi kami dari Teknik IKA Geologi Unhas tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik sama ide-ide yang cemerlang. Itu kan ide-idenya Pak Dani saya lihat. Iya. Nanti kami dari IKA akan menyiapkan alumni yang terbaik the best, untuk memberikan ruang diskusi, memberikan saran menyangkut bentang alam yang 6 inisiatif yang beliau sampaikan itu untuk lebih menyempurnakan program-program dan ide-ide beliau. Nanti kan kedepannya itu kan ada Prof Adi, maksudnya kan? Ada Prof Asri Jaya, ada Prof Adi Tonggiro kemarin sudah keluar profesornya dia. Selamat untuk Prof Adi. Ada Prof Imran, ada dan itu geologi, ahli-ahli geologi yang lainnya. Ready on call. Baik yang ada di departemen maupun ada yang ada dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu siap. Siap. Dan insya Allah satu kata di bawah komando IKA Geologi. Satu kata dan IKA itu saja. Hebatnya itu kan. Tidak bale-bale, saya kira benar. Jadi waktu saya kira 2 minggu lalu kita menggelar FGD di Goa di Baruga Karen Patingalo, kalau saya tidak keliru. Pak Bupati Adnan Purihta Ihsan mengapresiasi kontribusi Om Sugi meskipun tidak hadir waktu itu, tapi mengutus Prof Asri Jaya sebagai narasumber. Ada juga ada Sulfan datang ya, Pak Sulfan datang. Kemudian ada juga Dedi Irfan Bahri sebagai General Manager Geopark Maros Pangkep. Kak Sugi, ini luar biasa. Saya kira sudah terbukti, sudah teruji. Kita berdoa supaya ke depan bersama pengurus pusat IKA Unhas, bersama ketua dan pengurus IKA wilayah Sulawesi Selatan dan IKA-IKA yang lain, kita akan menjadi bagian penting di dalamnya ya untuk berkontribusi yang terbaik. Terakhir, ada lagi mau sampaikan sebelum kita close di podcast yang luar biasa keren ini? Siap. Jadi kami mengirimkan alumni terbaik untuk dipilih kemarin menjadi GM Geopark Maros Pangkep. Oke. Itu kebetulan semua stakeholders bersepakat untuk memilih Dinda Dedi Irfan. Bukan aspirasi dari pemerintah daerah atau kami gini, itu berdasarkan pemilihan secara musyawarah, ternyata berhasil memilih. Dan alhamdulillah Dinda Dedi Irfan ini sangat tidak mengecewakan kami dari keluarga besar IKA Geologi. Mantap, Om Dedi. Sangat membanggakan. Jadi kerja-kerjanya luar biasa. Dan insya Allah IKA Geologi Unhas masih punya banyak stok seperti masih banyak punya stok. Oke. Luar biasa. Demikian teman-teman sekalian podcast singkat saya tapi menarik sekali karena banyak hal yang berkembang berkaitan dengan pencapaian dan kiat-kiat manajerial Pak Sugi sebagai ketua IKA Geologi dan juga refleksi pengalaman Pak Sulfan begitu ya di IKA Geologi, juga bagaimana menghidupkan kebersamaan solidaritas di IKATEK yang sudah teruji, termasuk bagaimana misalnya beliau mengontribusikan nama seperti Dedi Irfan Bahri sebagai General Manager di Geopark Maros Pangkep dan telah mendapat apresiasi dari pengurus pusat IKA Unhas Pusat Pak Andi Amran Sulaiman, dan di bawah kendali Pak Muhammad Ramlan Pumanto juga telah disiapkan slot khusus untuk spesial geopark dan pariwisata ya, di mana Pak Sugi sebagai ketua geologi yang juga sebagai penanggung jawab untuk bidang itu. Ini kalau saya berapa tadi? Berapa biji kita aja?
Berapa cincin ini? 1000 cincin. 1000. Oke, teman-teman sekalian, kita akan tunggu akan jadi berapa cincin ini. Tapi bukan hanya ini, di belakang masih ada lagi. Ini apa nih? Ini Ini fosil kayu nih. fosil kayu. Ya, ini sudah Serius? mengkristal ya, betul. Bisa secara teori ini. Ini dia punya serat-serat. Ya, sudah mengkristal ya. Teman-teman sekalian, kristal kayu. Ini kalau cincin bisa mahal kah atau tidak bisa? Seandainya Kak Denu suka pakai cincin, saya akan hadiahkan cincin. Saya ini juga suka pakai cincin. Tapi Pak pemirsa, ini kalau kayak gini, ini dari kayu kemudian jadi fosil, pasti mahal pasti. Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Cuma terkadang yang seperti ini langka lah untuk kita. Biasanya langka yang mahal. Oke, teman-teman sekalian, itu podcast saya dengan Insinyur Sugianto Wahid. Teman-teman sekalian, saya bangga berteman dengan beliau. Salah satu juga yang bikin saya bangga karena dia jago, mahir menembak sasaran. Nanti kita bicara tentang itu, bagaimana dia bisa seorang geologis tiba-tiba menjadi pengurus Perbakin Sulawesi Selatan, dan saya kira Kak Sugi titip salam untuk Pak Kapolda, ketua baru terpilih. Siap. Ya. Salam.